ngajarin di sini karena saya baru belajar. Kita hari ini konsepnya adalah belajar bersama. Perkenalkan dahulu Bapak Ibu karena kita adalah keluarga besar dari TS. Nama saya Geodita Warobramanti. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat saya seliweran di antara UPBG dan MB. Yaitu saya mungkin keluar dari Bistayo turun ke PENS lewat UPBG. Baik, judul hari ini kita akan belajar sedikit. Saya akan beri share apa sih investasi yang pernah mungkin Bapak Ibu dengar. Nah, judulnya aja gimana sih caranya berusaha untuk cerdas. Cerdas dalam arti bagaimana kita mengolah uang. Ini yang paling cerdas ibu-ibu ini biasanya. Ngelola uang, betul ya Ibu? Nah, betul Ibu. Ibu namanya siapa, Bu? Oh iya, ini saya seneng nih karena hari ini kebetulan pesertanya ibu-ibu. Pasti paling jago buat mengalokasikan dana. Nah, makanya judulnya aja kita investasi selektif cerdas finansial. Dibayangkan Bapak Ibu apa sih investasi Bapak Ibu? Apa ya? Duh. Simpanan masa depan. Betul-betul Ibu, setuju. Ibu namanya siapa? Bu Ian. Oh, Bu Dian. Dian, oke. Bu Dian bilang bahwa mengalokasikan dana untuk masa depan. Ibu udah ngintip kayaknya. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Apa sih investasi? Namanya juga kita menginvestasikan. Berarti untuk apa ya Bapak Ibu? Untuk tabungan masa depan, setuju. Gak usah jauh-jauh mikirnya. Yang penting ketika kita ada kata-kata investasi, maka judulnya adalah menyimpan dana untuk masa depan. Masa depan yang gimana Bapak Ibu? Kenapa Ibu? Untuk masa depan ceria, suka sama Bu Dian ini. Bu Ervin kayaknya tadi pengetahuan tentang manajemen stresnya sudah masuk ke Bu Dian. Luar biasa. Maka hari ini saya tadi udah takut. Waduh, materi saya kok berat ya siang-siang. Oke. Namanya juga kita mengalokasikan dana. Dananya dari mana Bapak Ibu? Dari kita sendiri. Hanya dana nggak Ibu? Hanya dana nggak kira-kira? Hanya uang? Enggak, setuju. Apalagi investasi kita Ibu? Bisa berupa barang, berupa uang, sekolah, pertanian. Pertanian apa nih Bu? Pertanian, pertanahan. Oh, temennya pertanian itu pasti ada tanah ya Bu. Betul, perumahan. Wah, banyak lagi. Ada yang lain lagi nggak? Ada satu lagi Bu. Ini yang mungkin nggak kerasa ya Bapak Ibu, yaitu adalah waktu dan tenaga. Betul. Terima kasih Ibu. Namanya siapa Bu? Ada Bu Dian, Butri. Oke. Bu Dian sama Butri ini kayak sudah ngintip PPT saya kayaknya. Baik. Namanya juga investasi. Berarti ada uang, ada tanah. Berarti bisa kita bilang sebuah benda atau aset. Selain itu ada waktu dan tenaga. Tadi ada yang bilang kesehatan kata Putri. Betul, karena ketika kita melakukan investasi, alokasi sumber daya seperti waktu, uang, tenaga untuk mendapatkan keuntungan. Namanya juga keuntungan, berarti tujuannya untuk jangka panjang. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu, tujuan jangka panjang kita tuh ngapain sih selesai bekerja? Apa ya, ngapain ya? 1 tahun kalau saya pinginnya ya nabung terus pengen beli sesuatu kan Bapak Ibu. Nah itu yang kita bilang sebagai investasi. Karena namanya investasi pasti ada waktu. Nah maunya sampai kapan Ibu? Oke, Ibu sebelahnya Putri Bu Dian siapa namanya? Kenalan Bu Ani. Bu Ani kira-kira sekarang tahun berapa Bu?
2024. 2025 ada lagi pengen nggak Bu? Misal nih, ada suaminya nggak Bu? Belum ada ya? Oke, belum datang. Mumpung belum datang, saya mau nanya. Iya makanya nggak ada kan Bu? Oke, saya tanya. Kira-kira di 1 tahun ke depan, Bu Ani pengen apa sih Bu? Wanita ini kan misal, aduh, koncoku iki cek ayune sih. Kira-kira iku gawe make up berapa sih? Betul nggak Bu? Ya mungkin. Oke, salah satunya ya Bu. Nah, kalau kita ngomong berarti ketika kita melakukan investasi itu pasti ada tujuan jangka panjangnya. Tapi tidak semua orang tujuannya adalah jangka panjang. Bisa jangka pendek. Mungkin. Yang laki kok kayaknya saya belum ke laki ya Bu. Ya sebentar Bu. Ini kok lakinya diem semua, saya takut ngantuk. Mungkin yang perempuan bilangnya, oh saya pengennya beli emas. Yes katanya Bu Ani. Bu Ani deket sini banyak Bu Ani toko emas. Ada suaminya nggak Bu gitu. Nah, ada tujuan pasti ada yang namanya jangka panjang dan jangka pendek. Tergantung dari masing-masing Bapak Ibu yang ada di sini. Semua orang pasti punya goal atau mindset masing-masing. Misal di saya, kebetulan putra putri saya ada 3. Sekarang masih SD, misalnya tahun depan, sekarang kelas berapa? Kelas 5, paling besar berarti 2 tahun lagi saya harus menyisihkan uang untuk masuk SMP, betul Bu. Maka saya punya tujuan jangka panjang saya, 2 tahun saya harus menyimpan uang untuk pendaftaran di SMP. Karena kita nggak tahu yang namanya uang pendidikan pasti ada inflasi. Bapak Ibu tahu istilah inflasi nggak kira-kira? Iya Bapak, saya belum kenalan. Apa Bapak inflasi? Inflasi itu adalah di mana mungkin saat ini Bapak Ibu, kenapa kita butuh investasi? Harga mata uang sekarang mungkin akan berbeda 2 tahun daripada sekarang. Sekarang mungkin SPP, uang sekolah masuk berapa Bu Ervin? Waduh, saya tembak langsung. Mas Pungki, Pak Pungki berapa kira-kira uang SMP? Nggih. 900. Uang sekolah masuk Pak Pungki? Tiap tahun. Oh 4 juta ya Bu ya. Kalau mau masuk SMP negeri gitu ya. Swasta. Swasta itu 4 juta ya Bu? Per tahun. Oh betul, betul. Uang kegiatan, uang lala gitu ya Bu. Betul. SPP 900. Berarti kira-kira butuh berapa Pak? 4.900.000. Itu belum uang seragam belum Bu? Belum, setuju. Saya juga tahu. Belum. Baru bayar. Setahun bisa jadi 6 juta. Kerasa. Belum sumbangan pendidikan. Jadi setahu saya di uang SD swasta itu kalau nggak salah sekitar 30 juta. Leres nggak Bu? 25 sampai 30. Nah, betul Bu Ervin jangan. Iya, itu belum tambah SPP dan lain-lain. Maka itu kita butuh bagaimana sih caranya supaya apa yang kita dapatkan dari gaji kita bisa kita sisihkan untuk mendapatkan kelebihannya, maka dilakukan dengan investasi. Nah, tujuan investasi tadi Bapak Ibu adalah meningkatkan nilai aset. Pengennya adalah kebebasan finansial. Nah, yang terakhir yang paling suka, mendukung perencanaan pensiun. Kita kan nggak mau kerja terus ya Bapak Ibu ya. Pengennya kerja tuh ya sudah capek. Dari jam berapa Bapak Ibu kita di sini? Jam 8 sampai jam 4 katanya ya. Tapi kenyataannya ya Bapak Ibu kayaknya nggak ada jamnya kayaknya kita. Nah, itulah tujuannya supaya Bapak Ibu bisa mencapai kebebasan finansial, yaitu dengan cara investasi. Investasi itu ada macam-macam Bapak Ibu. Nah, tadi saya bilang, tadi Budian. Bener ya? Budian, Bu Ani, Putri. Nah, saya kenalan dulu. Mbak sebelahnya Budian siapa ya? Oh, Bu Nafila. Nah, Mbak Nafila.
Jadi di aset sendiri investasi itu ada yang berdasarkan aset, ada yang berdasarkan waktu. Kalau berdasarkan aset, biasanya ya Ibu, ini saya mau kenalin nih, ada berbagai macam sih instrumen investasi itu. Yang paling gampang mungkin banyak Bapak Ibu atau generasi Z sekarang dengerin saham. Nah, saya kasih contoh aja lah yang gampang. Yang sering keluar adalah Goto, atau kalau Bapak Ibu yang gampang adalah bank. Kalau di bank kita pasti kenal ada BNI, BCA, Mandiri, ya soalnya semuanya ada di lingkungan kita. Ya, yang berdasarkan aset adalah saham, dan yang kedua adalah obligasi. Pernah dengar mungkin dengan istilah ORI. Tuh. Ada lagi yang dikatakan, mungkin Bapak Ibu ada beberapa bilang saya nggak mau konvensional nih. Ada lagi yang namanya adalah suku retail atau dibilang sebagai SR. Ini adalah surat hutang Bapak Ibu. Keduanya ini adalah sama-sama aset, tapi ada kekurangannya. Saham ini karena waktu kita, berapa lama kita bekerja Bapak Ibu? 8 jam. By default ya Ibu ya. Bapak Ibu, 8 jam. Yang namanya saham itu pasti ada karena resikonya tinggi, keuntungannya besar, maka harus kita pantau. Nah, yang kedua kalau obligasi itu adalah dikatakan obligasi. Obligasi itu apa Bapak Ibu? Namanya obligasi. Berarti adalah surat hutang. Surat hutang ini sifatnya adalah pendapatannya tetap. Saya hanya ngenalin 2 aja Bapak Ibu, karena kita nggak usah ngelihat floating. Kalau semakin floating kita semakin pusing. Mending saya akan lebih fokuskan ke 2 obligasi, yaitu adalah ORI dan suku retail. Yaitu adalah yang pendapatannya tetap per bulan kita dapatkan. Nah, gak jauh-jauh. Tadi yang terakhir Budian yang paling senang nih. Yang tadi bilang pertanian, pokoknya tanah-tanahan. Nah, yang terakhir ada perumahan, disebut sebagai properti. Ini biasanya tapi butuh modal besar. Betul gak Bapak Ibu? Betul. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang sekarang, akan lebih susah kita untuk membeli sebuah properti. Karena butuh modal besar. Saya kalau lihat nih ya Bapak Ibu ya, boleh saya cerita mungkin di zaman ibu saya atau bapak saya, sepertinya KPR itu tidak seberat KPR zaman sekarang. Betul. Lebih mudah membeli rumah. Maka dari itu sangat susah untuk investasi dengan menggunakan yang namanya properti. Maka ada 2, yaitu adalah yang berdasarkan aset adalah saham dan obligasi. Saham sendiri nggak usah takut Bapak Ibu, ada 2. Kalau yang floating banget jangan dibeli, itu biasanya ada iming-iming, aduh returnnya tinggi. Itu pasti Bapak Ibu harus mantau tiap detik, tiap menit. Maka saya akan sarankan sahamnya adalah saham yang memang sangat stabil. Seperti tadi saya sebutkan apa? Perbankan. Nah, kedua adalah obligasi. Sudah? Diresapi dulu Bapak Ibu, diresapi dulu. Kira-kira kalau properti, saya dulu berpikir, kenapa ya kalau zaman dulu mau beli rumah, mau beli tanah aja mudah, KPR-nya mudah. Kemudian harganya tidak melambung tinggi dibandingkan dengan penghasilan yang kita terima. Maka dari itu pemerintah menggalakkan mari kita melakukan investasi. Nah, kalau berdasarkan waktu, yang paling disukai Bapak Ibu yang di sini pasti sering adalah mengenal yang namanya deposito. Tiap bulan ditelepon sama pegawai BNI. Ibu, perolnya di BNI, mau ditaruh di deposito, bener gak Bu? Nah itu biasanya ada itu. Nanti diberikan yang namanya bunga. Biasanya bunganya adalah 4%.
adalah jangka panjang biasanya disebut sebagai reksadana. Ada yang tahu reksadana Bapak Ibu? Nah, kalau reksadana, nih, yang reksadana ini mungkin banyak telepon. Ada yang telepon juga nggak? Biasanya telepon orang ITS itu banyak banget. Kring, ini siapa? Ada yang Ibu, apakah berkenan mengikuti asuransi unit link? Nah, ini yang disebut sebagai reksadana. Hati-hati Bapak Ibu, karena kalau kita ngomong reksadana, Bapak Ibu harus memastikan isi dari reksadana itu, apakah reksadana itu murni. Misal, reksadana itu bisa asuransi saja, bisa yang namanya unit link. Unit link Bapak Ibu juga harus pastikan apakah isinya lebih banyak obligasi ataukah saham. Kalau saham berarti bisa jadi returnnya akan fluktuatif. Keuntungan yang didapat pun akan fluktuatif. Tetapi namanya juga investasi. Kalau ada keuntungan besar, maka resikonya pun akan besar. Oke. Balik lagi, namanya juga investasi. Mungkin antara Bu Dian, Bu Tri, kemudian Bu Anis ya, Ani, itu berbeda profil resikonya. Apa sih profil resiko? Risiko. Gini Bu, kalau resiko, misal saya kasih gambaran gampang deh. Ada orang yang tipikalnya, saya mau kenalan dulu sama bapaknya. Kayaknya resikonya perempuan. Nah, yang disebut profil resiko adalah seberapa besar seseorang itu berani menerima sesuatu atau berani melakukan sesuatu. Misal, mungkin saya nggak tahu ya, laki-laki atau perempuan itu kadang-kadang perempuan itu lebih tahan banting dan lebih berani, bisa jadi. Profil resiko misalnya, orang mau berenang, ada orangnya memang suka nentang, maka dia akan lebih berani misalnya ya udah nggak peduli saya bisa atau enggak, yang penting saya berenang dulu, saya coba dulu. Itu disebut sebagai apa Bapak Ibu? Bonek katanya. Kalau orang Surabaya bilang, saya maju dulu, saya nggak peduli saya bisa apa enggak. Maka disebut sebagai profil resikonya adalah orangnya sangat berani. Bisa jadi saya cenderung orang yang saya ini mau pulang, tadi yang dibilang sama Bu Tri, pulang jam 4 aja syukur-syukur gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, maka saya akan memilih profil resiko yang netral atau moderate. Ya sudah, yang penting ada untung sedikit tapi uang saya bisa berkembang dibandingkan diam di tabungan. Kalau diam di tabungan, maka ada resiko yang namanya inflasi. Gampangannya, zaman saya kuliah 2003 di ITS, itu kayaknya beli bakso 10.000 itu udah dapat banyak. Sekarang kayaknya nggak mungkin 10.000 dapat. Nah, ini yang disebut kenapa kita melakukan investasi, diharapkannya adalah uangnya bisa bertambah walaupun sedikit demi sedikit. Maka saya bisa bilang resiko saya adalah orangnya moderat atau konservatif. Saya lebih pengen paling enggak ada sedikit tapi utun dibandingkan besar tapi mudah hilang atau dibilangnya bonek. Wes pokoknya saya maju dulu, nggak peduli saya nanti kalah atau enggak. Itu disebut sebagai orangnya sangat berani. Nah, ini disebut sebagai orangnya agresif. Agresif dikatakan, maka nanti dari masing-masing profil resiko ini akan terlihat kira-kira instrumen investasi apa yang akan saya pilih berdasarkan aset. Tadi ada berapa Bapak Ibu? Ada 3. Ada saham, ada obligasi, ada properti. Nah, dari profil resiko ini kita kembalikan diri kita. Aduh Mbak, kalau saya suruh mantau yang namanya saham bolak-balik 1 detik bisa saya dipanggil Bu Ervin. Ibu itu HP-nya ditaruh ya, ini ada mahasiswa datang. Inggih, betul ya Bu Ervin. Atau misalnya lagi di kelas saya nih Bu,
lagi ngajar yang dilihat, sebentar, saya mau lihat dulu pergerakan saham. Tidak mungkin pekerjaan kita seperti itu. Maka bisa bilang rata-rata mungkin kita ada di kategori konservatif ataupun moderate. Rata-rata orang konservatif pasti akan lebih memilih investasi yang aman. Investasi yang aman biasanya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kalau moderat, dia bisa mengambil keuntungan walaupun sedikit demi sedikit. Mungkin siapa tahu Pak Puki ini orangnya agresif. Ya udah, saya ini punya kok orang yang di belakang saya. Putra saya misalnya, saya nggak tahu putranya Pak Puki umur berapa. Siapa tahu ada yang memang rata-rata mahasiswa sekarang, kebetulan mahasiswa saya itu rata-rata ternyata orangnya agresif. Portofolionya lebih besar dibandingkan dosennya. Karena ternyata ilmu yang dia dapat di kuliah dia terapkan untuk membeli sebuah saham, Bapak Ibu. Itu ajaibnya anak-anak generasi Z zaman sekarang. Nah, oke, saya punya contoh profil resiko. Ternyata investor A itu adalah sifatnya konservatif, mungkin usianya 60 tahun. Sudahlah, saya pengennya minim resiko aja. Nah, investor B itu adalah moderate, mungkin di usia roughly 40 up atau 35, di mana dia pengen mencari keseimbangan antara resiko dan keuntungan. Pokoknya ada utun terus, ada itu paling seneng gitu daripada enggak berkembang. Nah, investor C ini lebih agresif, biasanya di usia-usia baru bekerja, baru 3 tahun 4 tahun mulai merasakan mendapat penghasilan, biasanya dia mengejar pertumbuhan aset maksimal. Maka dari profiling tersebut bisa jadi investor A akan lebih memilih deposito. Deposito kan paling mudah, yaitu hanya ditaruh, kemudian nanti akan dihubungi perbankan, Bapak Ibu akan mendapatkan bunga sekian persen berdasarkan bunga LPS. Investor B mungkin akan sekitar 1-79% dia akan membeli yang namanya surat hutang. Kalaupun saham pasti akan dibeli adalah saham blue chip. Pasti hanya 20% maksimal dari uang yang dia sisihkan untuk diberikan investasi. Investasi Bapak Ibu saya kembalikan itu adalah uang yang memang Bapak Ibu mau kembangkan untuk bertumbuh. Ya. Saya garis bawahi dulu. Kadang-kadang Bapak Ibu bingung, investasi ini saya harus mengalokasikan berapa persen? Nah, nanti akan saya berikan simulasinya. Bagaimana cara memilih jenis investasi? Yaitu tadi saya bilang, Bu, maunya mau ngapain? Tujuan keuangannya mau liburan, mau naik haji, atau mau untuk dana pensiun, atau mau menikahkan putra putrinya, atau untuk biaya pendidikan putra putrinya. Maka langkah pertama yang harus Bapak Ibu terapkan adalah tujuan saya melakukan investasi itu apa saja. Oke, misal tadi Budian bilang saya mau beli emas. Nah, saya mau beli emas. Harga emas sekarang naik turun ya Bapak Ibu ya. Sempat turun, sempat naik. Kemarin harusnya naik dijual, tapi lupa sudah di-keep dulu, ternyata turun sekarang. Nah, yang ini yang nama sebut. Makanya kita harus tahu dulu tujuan keuangannya Bapak Ibu tuh mau ngapain melakukan investasi. Oh, saya mau naik haji. Masya Allah, ini kan naik haji nunggu kuotanya lama ya Bapak Ibu, tapi semua orang pasti pengen melakukan yang namanya naik haji. Nah, tujuan keuangan kalau naik haji itu berapa tahun ya Bapak Ibu? Kan lama ya, sekarang antriannya bisa 20 tahun lebih. Sekarang mungkin saya usianya 39 bisa sampai 60 kalau yang berangkat reguler. Kemudian yang kedua, pahami profil resiko Bapak Ibu ya. Tadi saya bilang kira-kira konservatif atau moderat atau agresif. Kira-kira ini saya kembalikan. Bapak-bapak yang di belakang kira-kira lebih agresif atau konservatif atau moderate? Konservatif, posesif. Beda lagi Bapak Ibu kalau posesif.
Boleh, posesif, boleh. Kalau posesif berarti saya ngeliatin terus. Nah, bisa jadi oke. Kalau saya boleh bilang paling aman itu adalah di level antara maksimal, kita di level moderate. Karena pekerjaan kita tidak bisa standby 24 jam untuk melihat pergerakan saham. Tapi buat generasi Z zaman sekarang, Bapak Ibu, saya agak miss ya, teman-teman mahasiswa saya itu portofolionya sangat gila-gilaan karena mereka memang punya lebih banyak waktu di luar dari jam belajar. Ternyata mereka banyak yang membeli saham. Kenapa Bapak? Umur, betul. Kita semakin tua semakin takut sama resiko. Nah, betul. Betul. Wah, Bapak namanya siapa nih, Mak? Oh, Pak Gandhi nih, Pak Gandhi nggih. Saya lulus 2004. Oh enggak, saya dari Pens, Bu. Iya, 2004 lulus, kerja langsung. Cuman masih belum berpikir investasi mau kemana. Baru sekitar umur 25 habis sudah mulai berpikir, saya coba ke saham memang. Dari situ sampai sekarang. Cuman sekarang lebih itu dah ke konservatif moderate seperti itu slow. Saya larinya ke reksadana di situ sampai saat ini. Kalau sebelumnya memang di saham karena tujuan saya pensiun. Dana itu saya ke situ. Betul. Itu dia. Ya. Karena itu tadi, mungkin di zaman era kita tidak pernah ada yang namanya mari menabung saham, betul ya Pak Gandhi? Kalau zaman kita dulu, mungkin saya kelahiran 1985, Bapak Ibu, dulu di 2003-2004 pada waktu zaman kuliah, mungkin kita hanya mengenal ya udah kita simpan di deposito karena memang pada waktu itu sangat tidak melek yang namanya saham. Jadi karena usia juga kadang kita memilih untuk gak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Ketika kita berjalan, misal nih, mungkin yang zaman dahulu di usia kita masih 20 tahun, 22 ya Pak Gandhi ya. Itu kan kita dibilang sebagai young adult, yaitu adalah remaja dewasa. Dikatakan sudah boleh mengambil sebuah keputusan dibanding anak-anak SMA. Di situ kita lebih berani. Makanya anak-anak zaman sekarang karena sudah dicekoi namanya investasi saham, mereka pasti lebih cenderung agresif dibandingkan di level-level kita yang mungkin sudah punya keluarga, sudah punya anak, pasti pertimbangannya banyak untuk menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk diinvestasikan. Seperti itu. Wah, yang ketiga adalah pelajari pilihan. Udah tahu nih profil resikonya, sama tadi Pak Gandhi bilang, kalau agresif pasti akan saya lebih memilih portofolio saya akan lebih banyak saham, mungkin sahamnya yang akan bervariasi. Tetapi kalau di sisi konservatif sampai moderate, itu pilihan investasi yang akan dipilih adalah pilihan investasi yang memang aman, seperti reksadana. Reksadana pun itu bermacam-macam Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu lihat, ada yang isinya memang pure saham, ada yang isinya asuransi plus unit link. Unit linknya pun ada obligasi. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pelajarin. Tapi biasanya financial planner akan menanyakan, Bapak Ibu berani terima resiko atau tidak. Resiko di sini dikatakan adalah siapa tahu saya sebagai seorang financial plannernya tidak berhasil, berarti siap untuk menerima loss atau kehilangan. Tapi apabila Bapak Ibu berani, keuntungan yang akan terima juga akan besar. Namun mungkin lebih baik untuk teman-teman yang memang memiliki profil resiko agresif. Dan yang ketiga adalah memang modal tersebut dialokasikan untuk ya sudah kita siap hilang. Tapi saya tidak sarankan untuk Bapak Ibu berani bermain yang agresif seperti itu. Yang keempat adalah diversifikasi portofolio. Ini apa diversifikasi portofolio yang tadi saya bilang, Bapak Ibu boleh milih macam-macam. Misal saya butuh 25 juta buat memasukkan anak saya di SMP, ditambah biaya buku, biaya kegiatan, berarti total tambah 30 misal ya Bapak Ibu.
Berarti yang saya butuh siapkan adalah 15 juta per tahunnya. Karena di tahun kedua dari sekarang saya harus punya 30 juta untuk memasukkan putra saya ke SMP. Maka itu saya perlu melakukan diversifikasi. Diversifikasi mungkin. Oke, dari 30 juta berapa sih uang yang bisa saya sisihkan dari gaji saya? Misal, oh saya punya nih uang sebesar 5 juta. Maka Bapak Ibu silakan bisa memilih, oh saya bisa beli Antam misalnya. Tapi Bapak Ibu harus lihat kira-kira trennya lagi naik atau turun. Nah, atau Bapak Ibu misalnya, oh saya butuhnya masih 3 tahun lagi dan saya sudah bisa menyisihkan dari gaji saya sebesar 30 juta. Dan kebetulan tahun ini keluar yang namanya ORI 25. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar obligasi retail, nanti boleh dibuka di BNI, bawa BNI mobile banking kan Bapak Ibu. Di situ ada tabungan investasi. Nanti boleh dicek Bapak Ibu. Atau telepon sama ini. Biasanya sering ditelepon kan sama pegawai BNI, Bapak Ibu sudah pakai payroll BNI. Nah, biasanya kadang ada yang nawarin tuh. Boleh dicek Bapak Ibu di mobile bankingnya, ada fitur yang namanya investasi. Biasanya BNI pun punya yang namanya tabungan investasi. Di zaman saya sama Pak Gandhi, kalau mau beli ori harus kemana Bapak Gandhi? Harus ke banknya ya. Kalau sekarang kita bisa langsung beli dari mobile banking kita. Kita bisa membuka yang namanya tabungan investasi. Nah, namanya juga portofolio investasi. Berarti tadi saya bilang ada diversifikasi. Bisa dikombinasikan, namanya diversifikasi itu portofolio Bapak Ibu. Kalau kita bilang portofolio itu kan berarti bermacam-macam atau beraneka ragam. Berarti bisa di satu portofolio saya bisa beli emas, mungkin enggak saya enggak berani obligasi katanya Bu Ani. Saya tuh senengnya emas. Kalau emas tuh kelihatan rupanya gitu ya Bu ya. Nah, ada yang seperti itu. Boleh Bapak Ibu diversifikasi. Dirasa bahwa oh tahun ini diprediksi kalau melihat emas saya akan lebih mudah memperjualbelikan. Memang beberapa orang lebih suka membeli emas karena dirasa lebih mudah. Dia tahu kapan dia harus menjual. Tapi bukan berarti Bapak Ibu harus membeli semuanya emas. Tapi ada pilihan yang lain yaitu mendiversifikasi. Kebetulan kita dimudahkan oleh ITS untuk membuka tabungannya di BNI Mandiri. Itu kebetulan banyak di mobile bankingnya itu Bapak Ibu bisa melakukan tabungan investasi. Bisa melakukan pembelian namanya obligasi retail Indonesia atau suku retail. Nah, berapa minimalnya? Minimal pembelian untuk obligasi itu adalah 1 juta dengan kupon 6,25% untuk tenor 3 tahun. Bayangin Bapak Ibu, 1 juta tenornya adalah kuponnya 6,25% per bulan minimal. Kalau saham satu lotnya sekitar 1 juta. Nah, saya akan berikan simulasi ya supaya nggak ngantuk. Misal, ini misal ya Bapak Ibu, semisal dari tabungan kita yang kita sisihkan adalah 100 juta. Bagaimana cara mengembangkannya? Kita kembalikan. Kira-kira profil resiko kita adalah moderate. Ini gak usah 100 deh. Bapak Ibu maunya berapa nih? Saya kasih contohnya 100 dulu ya. 100 juta ternyata saya tuh orangnya adalah netral. Saya pengennya seimbang antara resiko dan keuntungan. Saya gak mau terlalu konservatif, tapi juga nggak pengen terlalu moderate. Yang jelas adalah utun, sedikit demi sedikit ada yang namanya keuntungan. Maka apa yang harus saya lakukan yaitu adalah dari 100 tidak mungkin saya taruh semua menjadi investasi. Berarti harus ada berapa persen? 10% untuk liquid cash, just in case ada apa-apa. Saya punya pegangan 10 juta. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Saya akan mencari kira-kira saat ini berapa sih kupon ori yang diberikan.
kupon ori itu sekarang dari tahun ke tahun akan meningkat menjadi 6% roughly, yaitu rata-ratanya adalah 6%. Berarti setiap bulannya akan dibayarkan 6%. Minimal pembeliannya adalah 1 juta. Nah, saya kembangkan, oh ya udah, apabila saya punya dana 100 juta, maka 10% saya taruh di liquid cash, 30% saya taruh di saham blue chip. Saham blue chip itu biasanya saham-saham yang memang paling enggak dapat keuntungan tapi tidak jatuh. Tapi dia akan sangat stabil, tapi pelan banget Bapak Ibu. Dan setelah itu 25% saya akan alokasikan untuk membeli yang namanya obligasi retail Indonesia. Dan 20% saya taruh deposito. Kenapa tetap butuh deposito? Karena untuk daripada kita taruh di mana Bapak Ibu? Di tabungan. Paling enggak masih ada bunga yang kita bisa terima. Dan bisa untuk diambil. Tapi harus dilihat ya Bapak Ibu tenornya berapa lama. Nanti kalau ditelepon sama BNI atau BRI atau Mandiri, karena banknya itu biasanya yang dipakai, ada deposito Bapak Ibu, oke Mbak tenornya berapa bulan. Nah disesuaikan ya Bapak Ibu ya, karena itu uangnya akan disimpan di dalam perbankan. Kemudian mengapa saya tetap mengalokasikan 20%? Karena ini sebagai cadangan, tiba-tiba ada apa-apa, paling tidak ada uang yang berkembang tetapi tidak mengendap idle di tabungan kita atau mengendap sia-sia. Kalau ada 20 juta daripada mengendap, lebih baik saya taruh di deposito. Kan lumayan dapat 4%. Misal setahun 4% ya Bapak Ibu. Berarti kalau setahun 4%, satu bulan berapa Bapak Ibu? 0,3%. Paling tidak lumayan kan ya, ada sedikit tapi utun. Nah, jadi misal estimasi emas, saya cuma estimasi aja ya. 1 tahun itu adalah 5%. Misal emas. Sebentar. Jadi mengapa saya hanya taruh emas 15%? Karena harga emas bagaimana Bapak Ibu? Fluktuatif. Tadi saya bilang dari 100% harus ada 30% di mana uang itu bisa mudah diambil. Tetapi jangan ditaruh 30%-nya di dalam tabungan. Kalau di dalam tabungan maka apa yang terjadi? Dia tidak akan berkembang karena kan nanti ada yang namanya inflasi Bapak Ibu. Mungkin sekarang bisa beli 10.000, saya bisa beli gorengan sama es teh, mungkin 2 tahun lagi saya cuma bisa dapat es teh. Nah harapannya hanya 10% aja. Jadi kalau Bapak Ibu mau jajan, sebentar, saya masih punya kepentingan untuk yang lain gitu. Jadi 20%-nya tapi ditaruh di deposito. Mengapa saya sarankan deposito? Karena deposito lebih mudah dikeluarkan walaupun bunganya tidak sebesar kita taruh di obligasi retail Indonesia. Yang ketiga saya akan pilih yaitu adalah ori. Mengapa ori? Karena paling tidak per bulannya Bapak Ibu akan mendapatkan kupon. Sama kayak tadi deposito, Bapak Ibu akan dapat keuntungan, yaitu biasanya kupon orinya estimasi tahunannya adalah 6,25%. Dan janjinya itu adalah pasti kalau yang namanya ori. Ori itu biasanya ada tenornya 3 tahun atau 6 tahun. Seperti itu. Saya hanya estimasi ini yang terakhir ori 25 itu kalau nggak salah 6,25 kupon per tahunnya. Di deposito sekitar 4,4%, di ori itu sekitar 6,25%. Nah, saham kemarin saya cari estimasi saham. Nah ini kalau ternyata udah Bu saya cukup sampai ori, ya nggak apa-apa daripada tidak. Nah nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kira-kira kalau gitu saya hanya berani mengambil emas, deposito, dan ori. Itu lebih baik daripada Bapak Ibu hanya punya liquid cash. Karena liquid cash tadi tidak bisa
dibungakan. Seperti itu. Malah biasanya dikenakan potongan apa Bapak Ibu? Potongan administrasi. Nah, kalau kita taruh di deposito, paling enggak kan dapat yang namanya bunga. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Apalagi katanya Bu Ani, wah kalau saya dapat emas sudah kelihatan bentuknya cantik, saya dapat untung kalau saya jual. Tapi jangan disimpan terus loh Bu Ani, diperjualbelikan ya mungkin ya. Nah biasanya bisa beli dalam logam mulia atau antam. Tapi belinya harap hati-hati ya Bapak Ibu, mungkin bisa beli langsung memang di kantor antamnya, seperti itu. Nah, saham blue chip itu biasanya Bapak Ibu bisa beli juga di sekuritas. Sekarang kan semua perbankan sudah mempunyai koneksi dengan sekuritas untuk membeli yang namanya saham. Saham itu biasanya kita akan lebih memilih yang saham-saham blue chip, itu biasanya perusahaan-perusahaan punya pemerintah ataupun dari level perbankan. Berapa sih minimal pembeliannya kalau saham blue chip? Ini tahu? Ini biasanya orang laki-laki tuh. Biasanya adalah satu lot. Satu lotnya itu adalah 100 lembar. Satu lembarnya 10.000. Misal harga penutupan kemarin di Bank BCA itu kalau nggak salah satu lot kan 100 lembar. Satu lembarnya adalah 10.300, sekitar itu ya Bapak Ibu ya, penutupan kemarin. Di itu bulan Agustus itu sekitar 10.300. Nah, 10.300 itu bisa jadi estimasi keuntungannya itu adalah 12% tahun kemarin. Kemungkinan saya nggak berani bilang 12%, mungkin 10% aja lah dapat 10%, tapi untungnya terus. Nah, itu satu lotnya sebenarnya 1 juta. Itu Bapak Ibu sudah bisa membeli yang namanya saham dari Bank BCA. Nah, kalau 1 juta misalnya berarti Bapak Ibu bisa beli satu lot. Nah, kalau saham ini ada uniknya Bapak Ibu. Boleh nggak ya saya beli 16 juta? Tidak bisa. Jadi kelipatannya misalnya harus 5 juta. Jadi dari 1 juta kemudian Bapak Ibu bisa beli. Nah, itu harus ada kelipatannya. Jangan sampai misalnya saya punya uang 108. Nah, itu nggak bisa. Harus 105 atau 110. Jadi kelipatannya adalah 5 juta, seperti itu. Makanya dari minimal 1 juta kemudian bisa belinya adalah 5 juta, 10 juta. Nah, ini tapi monggo Bapak Ibu saya kembalikan. Biasanya ada yang bilang, Bu, saya mendingan taruh deposito, atau saya cukup dengan mungkin tadi Pak Gandhi bilang saya maunya unit link. Nah, unit link itu ada yang namanya reksadana biasanya Bapak Ibu. Di perbankan pun biasanya dia menawarkan yang namanya reksadana. Benar ya Pak Gandhi? Sudah ada financial plannernya sendiri atau Pak Gandhi yang menjalankan? Wah, saya sendiri, jago nih Pak Gandhi nih. Jadi reksadana sendiri itu bisa beli, tinggal Bapak Ibu melihat kira-kira isinya apa. Apakah isinya, nah ini Bu Ervin ternyata sudah punya loh. Ternyata salah satunya Pak Gandhi nih. Di dalam reksadana itu macam-macam Bapak Ibu, bisa dilihat. Ada yang memang saya mau beli hanya asuransi, atau saya mau belinya isinya ya udahlah saham. Oh, sahamnya menarik nih. Ternyata saham-saham perbankan, misalnya BBNI, itu Bank BNI. Atau misalnya saya mau beli, kalau dulu menarik sih Garuda Indonesia, tapi sekarang kurang menarik. Jadi mendingan saya sarankan adalah di perbankan dahulu untuk tahun-tahun ini. Nah, untuk liquid cash ini tetap harus punya ya Bapak Ibu, tapi jangan banyak-banyak. Khawatirnya kenapa? Yang namanya ibu-ibu itu biasanya kalau lihat uang mengendap di tabungan masih gini, aduh ada ini Shopee, aduh ada live TikTok, kayaknya ada diskon. Nah, supaya tidak tergiur makanya dikunci di deposito, atau Bapak Ibu bisa langsung klik, aduh sudahlah saya coba nih beli ori. Monggo Bapak Ibu. Karena kalau ori itu misalnya saya mau nyimpen dalam waktu 3 tahun tuh benar-benar akan dikunci dan Bapak Ibu akan mendapatkan kuponnya tiap bulan. Seperti itu. Nah, ini seandainya tadi dapat uang 100 juta, setelah ditotal
estimasi pertumbuhan portofolio yang Bapak Ibu dapatkan adalah 6,11%. Kalau hanya taruh di deposito berapa persen Bapak Ibu? 4%. Tapi kalau Bapak Ibu punya diversifikasi bermacam-macam portofolio, bisa jadi estimasi pertumbuhannya bisa mencapai 6,11%. Tapi saya ingatkan lagi, saya kembalikan ke Bapak Ibu, kira-kira profil resiko saya itu apakah agresif atau tidak? Kalau saya tanya ke Gen Z, mereka tidak akan menjawab yang namanya emas, tidak akan menjawab yang namanya deposito. Mungkin saham blue chip mau, tapi tidak banyak. Dia akan membeli saham-saham gorengan, karena mereka pasti menginginkan keuntungan besar seperti itu. Moga boleh dites anak-anaknya. Mungkin nanti kalau sudah kuliah itu biasanya kelihatan tuh cikal bakalnya, ini trader sejati atau tidak. Tapi jangan sampai ya Bapak Ibu ada yang sebenarnya ini mulai masuk. Mungkin ada yang pernah dengar Bitcoin? Hati-hati mungkin Bapak Ibu, kalau memang tidak punya banyak waktu, saya tidak menyarankan untuk menginvestasikan ke Bitcoin, walaupun itu menggiurkan misalnya. Tapi saya sarankan hanya untuk instrumen-instrumen yang memang sesuai dengan profil resiko dari Bapak Ibu masing-masing. Karena saya pun dari agresif menjadi orang yang netral. Sudahlah, saya pengennya hidupnya ayem, sedapatnya paling enggak ada sedikit daripada saya pingsan. Aduh, loss. Wah, saya nggak bisa tidur nanti, nggak bisa bayangin. Itu hanya bisa untuk usianya di bawah 25 tahun. Oke. Nah ini saya akan menjawab Pak Gandhi. Kalau ternyata saya moderat, saya akan memilih yaitu di portofolio saya akan saya masukkan yang namanya asuransi unit link atau dibilang sebagai reksadana. Karena di reksadana itu kadang-kadang bisa jadi tergantung jenis pilihannya itu apa. Nah di sini untuk profil resiko yang memang moderate, nih misalnya moderate, tetap ya Bapak Ibu harus punya yang namanya 30% dari uang yang Bapak Ibu ingin investasikan. Itu adalah memilih aset investasi yang memang mudah untuk dilikuidkan. 10% liquid cash, 20% taruh di deposito. Karena kita tidak pernah tahu ada apa-apa. Siapa tahu di kemudian hari Bapak Ibu ternyata, waduh ternyata saya butuh untuk pergi. Atau tiba-tiba panggilan haji saya kepanggil. Kita nggak pernah tahu ya Bapak Ibu. Makanya dari uang investasi tersebut 20% dimasukkan ke deposito berjangka. Karena mudah untuk dicairkan. Nah, sisanya 70% boleh Bapak Ibu kembangkan berdasarkan profil resiko masing-masing. Bisa, ini untuk level moderate saya misal untuk level moderate 25% Bapak Ibu bisa taruh di saham blue chip tadi. Bisa. Untuk saat ini yang menarik adalah di perbankan Bapak Ibu. Jangan menyenggol untuk yang kayak Garuda Indonesia, itu memang menarik dulu, tapi sekarang Bapak Ibu mungkin bisa lihat laporan kinerja keuangannya dan laporan di berita-berita bagaimana dengan. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu untuk belajar investasi adalah Bapak Ibu membaca koran ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, makanya saya akan bertanya untuk saham ini saya akan lebih memilih menyarankan Bapak Ibu untuk memilih saham-saham yang memang lebih stabil untuk masa-masa saat ini. Kemudian yang lebih menggiurkan lagi adalah obligasi retail Indonesia atau SR, sukuk retail, karena itu kuponnya tetap, jangan beli SBR. Karena biasanya dia adalah floating Bapak Ibu. Kalau memang pengennya, aduh saya tuh gak pengen pusing, sudahlah saya akan beli yang memang fix. Fix itu dalam arti dia sudah janji 625 pada waktu Bapak Ibu membeli, sampai di akhir akan diterima 625% selama 1 tahun. Per tahun ya Bapak Ibu ya. Dan itu tenornya biasanya 3 sampai 6 tahun tergantung. Yang 6 tahun bisa sekitar 6,4 kalau gak salah di ORI 25. Nah, setelah itu sama, liquid cash ada, asuransi unit linknya ada di 10%. Jadi 10% asuransi unit link. Itu adalah reksadana, Bapak Ibu. Nah ini, jadi kalau emas tadi hampir sama yaitu 15%, karena kita tahu tidak semua kita bisa taruh di emas, karena bisa mudah menjual, bisa juga tidak. Bisa jadi dia juga akan fluktuatif.
Makanya saya tidak menyarankan semua untuk dibelikan emas. Alangkah lebih baik dari emas tersebut, makanya lebih banyak ditaruh di obligasi ataupun saham blue chip. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya saya nggak pede saham blue chip, ya silakan. Dan saya misalnya uang ini memang saya pengen tabungkan untuk investasi, silakan boleh Bapak Ibu alihkan untuk obligasi retail Indonesia atau ke asuransi unit link reksadana. Di reksadana ini biasanya kan bermacam-macam Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian liquid cash-nya adalah 10%. Dengan profil resiko ini, maka Bapak Ibu bisa dapat 6%. Nah, jadi bagaimana, bisa dibayangkan nggak Bapak Ibu? Pengennya, makanya saya hanya bisa menggarisbawahi 30%, 10% liquid cash. Pastikan ya, ada 10% dari uang yang Bapak Ibu sisihkan untuk diinvestasikan itu adalah liquid cash. 20% cari instrumen yang mudah untuk dikeluarkan, yaitu adalah deposito berjangka. Selebihnya Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Misal, saya prefer emas. Oke, dari 70% mungkin bisa 20% saya belikan ori, 25% saya belikan saham blue chip, kemudian sisanya saya belikan emas dan reksadana. Atau misal saya pengennya emas sama obligasi, tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu harus memastikan bahwa dari emas tersebut Bapak Ibu bisa perjual belikan. Tapi kalau emas itu kan tahu ya Bapak Ibu, sekarang lagi drastis ya, naik turunnya sangat fluktuatif. Jadi saya untuk kondisi saat ini tidak menyarankan untuk terlalu banyak di emas seperti itu, walaupun itu sangat menggiurkan. Nah, terlebih lagi sebenarnya ada, yaitu adalah saya tahu aset itu naik, tapi Bapak Ibu tahu mungkin saat ini kan sangat tidak mudah untuk mendapatkan KPR yang mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu ketika kita menginvestasikan pada properti maka akan mudah dilikuidkan. Tapi saat ini apakah mudah likuid? Tidak, karena tidak semua orang bisa membeli. Makanya untuk investasi di aset pun mungkin kita punya banyak tapi tidak mudah untuk melikuidkan. Maka ketika ada sesuatu yang emergency, maka properti sudah tidak semenggiurkan pada 10 atau 20 tahun yang lalu. Makanya sekarang ada gerakan yang namanya pemerintah, yaitu mari menabung saham atau membeli yang namanya obligasi retail Indonesia. Seperti itu. Bapak Ibu nih, pernah dengar nggak? Mungkin pernah lihat, aduh selebgramku nih cek ayu-ayunya, bener nggak? Terus naiknya private jet, terus ada iming-iming, kalau taruh uang di saya akan bisa mengembalikan langsung bulan depan 20%. Wajar nggak Bapak Ibu? Kalau ada yang bilang nih, Pak Pungki nanti, maaf ya Pak Pungki ini ternyata bilang kemarin ya saya tuh naruh di lembaga A, saya taruh 10 juta, bulan depan saya dapat 20%, dari 10 juta saya bisa dapat 30 juta. Make sense gak Bapak Ibu? Kira-kira wajar gak? Gak wajar. Jadi tips saya, hati-hati ketika ada sebuah lembaga, walaupun teman dekatnya Bapak Ibu misalnya, wah Bu Tri bilang saya tuh percaya sama Pak Pungki, wong-wongnya baik, pasti nggak mungkin salah milih. Jangan langsung percaya Bapak Ibu. Terkadang segala sesuatu investasi yang returnnya tidak wajar ya Bapak Ibu, berhasil tidak wajar, maka jangan diambil. Walaupun itu adalah orang terdekat dari Bapak Ibu. Waduh lah, kalau terdekat tapi saya kenal ya, pura-pura aja, waduh Mbak saya lagi gak ada gitu. Kenapa? Karena biasanya kita itu kan susah menolak ya Bapak Ibu, tapi harus pastikan bahwa investasi itu adalah pasti yang returnnya adalah wajar. Dan Bapak Ibu tahu lembaga siapa yang mengeluarkan instrumen tersebut. Seperti ori, saham blue chip, itu yang mengeluarkan siapa? OJK. Ada Bursa Efek Indonesia di mana pasti akan dilindungi Bapak Ibu. Hati-hati ya. Kemudian investasi beresiko tinggi tanpa analisis. Skema robo trading. Ini paling famous ya. Pada waktu di Covid, pernah dengar nggak Bapak Ibu? Ditangkep Kenzo apa siapa ya namanya? Pernah dengar nggak Bapak Ibu?
Aduh, nggak apa-apa, jangan didengerin Bapak Ibu. Nanti kalau didengerin ada yang masuk, waduh itu bisa banyak Bapak Ibu, karena biasanya memang iming-imingnya itu sangat besar. Investasi di saya 30% saya kembalikan, bahkan bukan hanya bisa kehilangannya bisa jadi beratus-ratus juta Bapak Ibu. Semua orang tergiur dengan imbal hasil seperti skema Ponzi. Jadi biasanya ada imbal hasilnya tidak wajar. Misalnya walaupun itu dari orang terdekat Bapak Ibu, skemanya cepat kaya apabila seperti ada kata-kata, kalau taruh di saya pastikan bulan atau 2 bulan lagi Bapak Ibu menjadi seorang miliarder. Ya kalau ada amin ya Bapak Ibu ya. Tapi saya harap jangan langsung tergiur, karena biasanya itu hanyalah rayuan manis belaka. Ambillah dari yang memang lembaga-lembaga yang memang sudah dipercaya. Apalagi sudah ada lisensinya adalah OJK dan Bursa Efek Indonesia. Dipastikan masih dalam kategori aman. Seperti itu. Investasi tanpa likuiditas, yaitu investasi yang sulit dicairkan kembali dalam waktu singkat. Ini makanya saya kembalikan, Bapak Ibu membutuhkan investasi itu berdasarkan apa? Tujuan keuangan masing-masing. Maka masing-masing mempunyai profil risiko yang berbeda, diversifikasinya pasti akan berbeda, karena pasti punya tujuan yang berbeda. Oh Mbak, saya itu pengennya 1 tahun lagi saya pengen pergi kemana Bu? Saya mau, kayaknya ya saya itu kalau ngelihat tetangga saya, wah tetangga lagi nih, rumput tetangga itu kadang lebih hijau. Betul ya Bu ya? Namanya wanita tidak bisa jauh-jauh dari rumput tetangga lebih hijau. Wah ini kayaknya sudah naik haji, saya tuh ya kepengen tak daftar gitu kan ya Bu ya. Yaudah saya daftar. Nah maka Bapak Ibu harus memastikan kira-kira kalau saya taruh di instrumen tersebut apakah bisa liquid dalam waktu singkat. Itu yang harus Bapak Ibu pastikan. Investasi yang harus dihindari adalah 1, tidak wajar. 2, imbal hasilnya juga tidak wajar, berisiko tinggi, dan tanpa likuiditas sangat susah. Makanya itu kalau tanpa likuiditas itu harus dipastikan tujuan dari Bapak Ibu melakukan investasi tersebut. Nah, bagaimana tipsnya? Pertama, lakukan riset mendalam, kenali produk investasi secara menyeluruh. Saya nggak banyak-banyak Bapak Ibu, nggak usah ngomongin SBR, nggak usah, sudah kita lupakan, karena yang namanya floating akan sangat menyulitkan. Mending Bapak Ibu, oh saya taunya obligasi ada 2, yaitu adalah retail. Mengapa retail? Karena kita bisa membeli langsung dari mobile banking Bapak Ibu, nggak usah cari orang lain. Paling aman dari mobile atau gadget Bapak Ibu masing-masing. 2, beli saham. Bapak Ibu juga tahu sekarang kan banyak sekuritas juga mempunyai aplikasi sendiri. Bapak Ibu mudah membeli. Tinggal Bapak Ibu cari kira-kira saat ini yang menarik itu apa. Diingat-ingat ya Bapak Ibu, sahamnya harus saham-saham yang memang masuk dalam kategori saham-saham blue chip. Saham blue chip itu apa? Sahamnya biasanya ciri khasnya adalah aman, kemudian dimiliki oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Kemudian adalah Bapak Ibu bisa lihat dari ratingnya. Kira-kira dari, nanti kalau bingung ya Ibu-ibu bisa silakan belajar dari, misalnya Bapak Ibu bisa lihat di Bursa Efek itu biasanya ada laporan tahunan. Atau Bapak Ibu lihat aja di grafiknya. Mudahnya, gampangnya aja ya Bapak Ibu ya, gak usah susah-susah. Saya mau beli Telkom, dia tinggal Bapak Ibu lihat kira-kira, biasanya kan banyak nih di berita, kira-kira keuntungannya sekarang meningkat atau tidak. Tapi yang bisa saya bilang bahwa telekomunikasi masih menguntungkan, kemudian perbankan masih menguntungkan. Tapi jangan bermain-main dengan, kalau misalnya ada berita buruk dari sebuah perusahaan maka dihindari Bapak Ibu. Makanya saya sarankan untuk perusahaan-perusahaan yang memang dalam kategori plat merah biasanya, seperti itu. Kemudian yang kedua, pantau investasi secara berkala.
Jadi Bapak Ibu evaluasi terus. Kira-kira saya itu butuhnya investasi untuk jangka pendek berapa, jangka panjang berapa. Let's say jangka pendek, tadi saya bilang jangka pendek saya butuh untuk 1 tahun ke depan. Saya butuhnya adalah 15 juta misalnya untuk uang masuk SPP. Karena kan saya nggak mungkin langsung bisa 2 tahun. Oke, 15 juta. Maunya saya taruh mana ya? Oh, saya nggak punya banyak waktu nih. Kalau saya taruh ori nggak mungkin. Karena pasti tenornya adalah 3-6 tahun. Oke, berarti saya harus taruh di mana? Mungkin paling gampang adalah saya berikan saham atau sisanya saya taruh di deposito, seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus evaluasi berkala. Kira-kira saya butuhnya untuk berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun, itu disesuaikan dengan apa tujuan dari keuangan yang Bapak Ibu ingin capai. Nah, dikembalikan lagi. Saya ini misalnya, oh saya mau menikahkan putri saya. Betul ya Bapak Ibu, di sini mungkin ada beberapa pengen naik haji. Ada yang mungkin rencananya pensiun. Pensiun usia berapa ya Bapak Ibu ya? Kalau di kita ya 58. Nah mungkin ada yang 18 tahun lagi atau 8 tahun lagi. Nah ini yang mungkin Bapak Ibu perlu pertimbangkan. Selain dari uang pesangon, saya itu pengennya punya instrumen yang akan terus menghasilkan keuntungan ketika saya sudah tidak bekerja. Ya salah satunya adalah Bapak Ibu bermain investasi. Tapi diingat, investasinya jangan dengan embel-embel cepat kaya. Dalam waktu 3 bulan saya pengennya jadi Raffi Ahmad. Kalau ada itu juga semua orang pingin kayaknya ya. Nah, jangan seperti itu. Beli aja yang tadi Bapak Ibu evaluasi berkala. Kira-kira pensiun saya mau pengen punya berapa di pensiun. Misal di pensiun pengennya saya punya 10 kali dari gaji yang saya terima setiap bulannya. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu, makanya harus memastikan kira-kira tujuan keuangan saya, pensiun saya itu pengennya ada berapa uang di tabungan saya. Nah ini yang perlu Bapak Ibu sinergikan. Dan tiap bulan saya bisa menyisihkan berapa persen dari uang gaji saya. Mengapa penting disisihkan? Karena investasi tersebut hanya bisa menggunakan uang yang memang Bapak Ibu tidak gunakan untuk uang operasional Bapak Ibu. Tapi harapannya dari uang yang disisihkan kecil tersebut akan menghasilkan keuntungan. Seperti itu. Walaupun sedikit Bapak Ibu. Misal, Bu, dari 1 tahun bekerja saya hanya bisa menyisihkan 1 juta. Tidak apa-apa. Hanya bisa menyisihkan 2 juta. Tidak apa-apa. Bapak Ibu masih bisa mempunyai banyak opsi di sini. Oh, saya bisa beli nih saham. Bisa dengan uang 2 juta, 1 juta. Karena tadi saya bilang, untuk membeli minimal saham itu adalah dengan 1 lot. Mungkin tidak banyak keuntungannya, tapi daripada tidak Bapak Ibu. Karena yang namanya uang pasti akan mengalami inflasi daripada mengendap di saham. Tapi jangan beli saham gorengan. Saham gorengan tuh yang returnnya bisa sampai 20%, 30%, itu biasanya hanya iming-iming di awal. Tiba-tiba kalau sudah turun nanti bisa kita nanti pingsan, stres manajemennya nanti jadi hilang. Nanti Bu Ervin harus kasih lagi nanti stres manajemen. Nah, maka harus dipantau ya Bapak Ibu, disesuaikan dengan masing-masing. Oh, jangka pendek saya pengennya untuk sekolah anak. Jangka pendek mungkin ada untuk pembiayaan wisuda anak, atau mungkin untuk menikahkan putra-putrinya, atau mungkin untuk naik haji di 5 tahun. Jadi dari sekarang Bapak Ibu mempunyai, digambarkan, oh 1 tahun saya belum pengen punya apa-apa, saya hanya pingin dari uang yang saya sisihkan bisa bertumbuh 1 juta. Itu sudah baik. Atau 500.000, berarti ada keuntungan yang lebih baik daripada Bapak Ibu endapkan di tabungan. Biasanya kalau tabungannya mengendap kelihatannya banyak. Wah ini Shopee-nya kayaknya lumayan ya. Apalagi habis gini, tanggal berapa ini sekarang Bapak Ibu? Agustus ya? Oh udah lewat. September ada nggak ya promo? Biasanya Agustus ini masih banyak promo Agustusan. Apalagi habis gini mau ke Tunjungan Plaza, hati-hati. Nah, biasanya ada impulsif, aduh menarik ini diskon gitu ya Bapak Ibu ya. Nah makanya uang yang ada di tabungan itu bisa menjadi
apa ya, seperti aduh kita tuh punya banyak, tapi sebenarnya uang di tabungan itu bisa menjadi inflasi. Makanya lebih baik diinvestasikan, disisihkan untuk mendapatkan investasi. Yang ketiga, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Ini maksudnya adalah ternyata uang saya sisihkan saya taruh semua di emas. Jangan Bapak Ibu. Karena saya marketnya akan sangat fluktuatif. Kita nggak tahu, mungkin sekarang menguntungkan. Kalau sekarang menguntungkan misalnya ya udah Bapak Ibu bisa memang untung. Ternyata pada waktu Bapak Ibu butuh dia turun drastis. Apa yang terjadi? Bapak Ibu akan kenapa Bu Dian? Rugi, stres katanya Bu Ani. Aduh piye, kayaknya kemarin itu saya tuh pengennya untung, kok ya saya pas butuh pengen saya jual malah gak cuan jadinya rugi. Nah, jadi jangan taruh di satu investasi seperti itu. Kemudian kendalikan emosi. Kendalikan emosi istilahnya adalah jangan tergiur Bapak Ibu. Nah, jadi pentingnya investasi apa Bapak Ibu? Pemahaman, jadi mendalam tentang investasi dan profil resiko. Saya akan kembalikan lagi. Jadi yang harus Bapak Ibu kenali adalah saya itu sebenarnya orangnya netral atau orangnya berani atau orangnya wes yang penting utun dapat untung itu sudah alhamdulillah daripada tidak berkembang. Atau saya orangnya saya ini berani sih sampai detik ini masih berani. Ya udah Bapak Ibu bisa memutuskan dan mengetahui kondisi finansial masing-masing. Jadi setiap orang yang di sini pasti akan punya profil risiko dan kondisi finansial yang berbeda-beda. Pasti akan mendapatkan solusi yang berbeda-beda. Jadi saran saya adalah kenali profil risiko Bapak Ibu, kemudian kenali kondisi keuangan Bapak Ibu, berapa saya bisa sisihkan. Masing-masing dari Bapak Ibu di sini mungkin menyisihkannya akan berbeda karena kondisi operasionalnya juga akan berbeda. Bisa jadi setiap orang hanya bisa menyisihkan 500.000 setiap bulannya. Ada juga yang bisa menyisihkan 2 juta setiap bulannya, tergantung dari kondisi finansial masing-masing. Tapi di sini saya tekankan pentingnya investasi adalah supaya uang itu tidak mengendap percuma di tabungan. Sedikit tapi paling tidak akan menghasilkan keuntungan yang lebih baik daripada uang tersebut mengendap dan dibelikan Shopee. Enggak, itu kayaknya semua Bapak Ibu, apalagi setelah COVID ya, kita tuh gara-gara nggak bisa keluar, pasti yang namanya marketplace akan Shopee atau Tokopedia gitu. Lazada, Ibu Dian ini seneng saya hafal loh. Nah, apalagi gimana Bu? TikTok, live TikTok di malam hari. Nah, kalau uangnya udah dikunci di investasi, nggak akan bisa keluar yang namanya Shopee. Tapi di masa depan Bapak Ibu akan merasakan yang namanya keuntungan. Karena saya tahu Bapak Ibu kita itu adalah impulsive buying. Pasti pengen, aduh kayaknya itu saya nggak ada. Padahal sebanyak ini namanya jilbab ya. Nah, coba Bapak Ibu kita lihat jilbab apalagi perempuan ya, mungkin bisa dilihat yang warna ini mirip, yang ini warna ini kok masih belum cukup. Nah, kalau nggak ada uang terlalu banyak di tabungan, pasti Shopee-nya nggak akan berani gerak. Aduh nggak bisa deh, nggak usah, uangnya mau saya taruh. Nah ini pentingnya Bapak Ibu memahami mengapa kita perlu sisihkan. Kalau zaman dulu kita hanya mengenal sisihkanlah uang kita di mana? Di tabungan petok-petok. Padahal itu sama ya Bapak Ibu ya. Dibongkar ya uangnya sama, gak akan berkembang. Nah maka dari itu pentingnya investasi itu adalah mendapatkan keuntungan sedikit tapi lebih baik daripada tidak berkembang. Yang kedua, pahami profil resiko masing-masing. Saya tidak bisa menyuruh Bapak Ibu harus agresif, tidak. Karena harus disesuaikan dengan seberapa besar saya bisa menerima. Seandainya saya sisihkan, saya ruginya berani nggak? Kalau saya nggak berani rugi ya jangan. Jadi Bapak Ibu lebih memilih yang lebih safe seperti itu. Kedua, strategi investasi yang cerdas untuk mencapai tujuan keuangan. Ini saya tanya kembalikan. Setiap tahun Bapak Ibu harus mempunyai tujuan keuangan masing-masing. Misal di tahun depan saya butuh untuk uang sekolah misalnya, atau saya butuh untuk ternyata Bapak Ibu di sini punya jiwa pebisnis.
kita nggak tahu ya, pengen beli yang namanya oh saya ini bakat bu jualan bakso. Siapa tahu bakso saya itu tetangga saya aja sampai repeat order bolak-balik. Nah tahun depan saya pingin beli gerobaknya. Nah ini kan berarti Bapak Ibu harus investasi kan untuk membeli supaya tidak mengerus dari tabungan. Jadi investasi itu sebenarnya adalah untuk membeli apa yang Bapak Ibu inginkan di masa depan. Jadi investasi itu anggaplah seperti Bapak Ibu menyisihkan untuk membeli sesuatu. Tapi saya garis bawahi, membeli sesuatunya harapnya membeli investasi yang memang di dalam skala profil resiko Bapak Ibu. Jangan dipaksakan agresif kalau memang tidak agresif. Jadi, maaf, kecepatan. Ingat bahwa berinvestasi merupakan sebuah perjalanan. Jadi, kenapa perjalanan? Karena Bapak Ibu perlu mengevaluasi lagi. Sudah sesuai enggak? Apa ada yang kelewatan ya? Oh, kayaknya ada yang kelewatan nih. Saya kemarin kayaknya belum masukkan untuk dana pensiun. Istilah investasi ini kan dana pensiun ya Bapak Ibu ya. Ya kita memang dapat misalnya dana pensiun, tapi kan tidak bisa kita harapkan. Maka dari sekarang sisihkan untuk mempunyai dana pensiun. Kemudian dengan disiplin tuh istilahnya gini, wes ndak apa-apa wes masih yo lipstikku iki mek satu warna, koncoku kok warnanya wapi-api ya, ndak apa-apa. Yang penting apa Bapak Ibu? Yang penting kita di masa depan bisa mencapai apa yang Bapak Ibu inginkan. Seperti itu. Itulah dengan disiplin. Berliterasi, memahami istilahnya. Apa yang mau Bapak Ibu beli. Instrumennya apa? Nggak usah banyak-banyak. Jadi deposito berjangka, itu nanti Bapak Ibu bisa cek. Nanti mungkin ditelepon, nanti kalau udah punya deposito ditelepon bolak-balik itu nanti nama, Bu nggak mau naruh lagi, nah, cukup gitu. Nah ini yang disebut sebagai berliterasi. Kemudian memahami profil resiko dan dengan kesadaran finansial. Jadi dengan perencanaan yang baik, dengan langkah yang baik, kita akan bisa mencapai perjalanan masa depan keuangan yang lebih baik dan stabil. Seperti itu harapannya Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu mungkin? Ya Bu Dian, monggo. Semisal kita punya tabungan banyak ya, sudah, dan mengendap di rekening gitu ya. Oh eman ya, mau saya pakai deposito kok juga nanti ada apa namanya itu tenggang waktunya juga. Ternyata tiba-tiba uang yang ada di rekening hilang itu gimana ya? Waduh, uang rekening hilang. Ya lama-lama kayak. Gimana? Uangnya tiba-tiba hilang. Ini ketipu atau kena scamming, Bapak Ibu? Nah, biasanya iya betul. Itu sering kejadian Bapak Ibu. Apalagi kalau nggak salah sekarang mulai banyak aplikasi-aplikasi yang disebarkan melalui WhatsApp ya. Biasanya undangan APK. Nah, karena itu Bapak Ibu, kenapa kita perlu melakukan investasi? Karena uang kita itu kan kesannya banyak, tapi kita tidak pernah tahu bahwa sekarang banyak orang-orang yang lebih canggih daripada kita. Nah, supaya tidak terjadi scamming, kita udah berusaha hati-hati nih kadang-kadang. Nah uang itu kan tidak bisa kembali ya Bapak Ibu ya. Dari beberapa kasus yang pernah saya dengar, itu adalah tidak pernah bisa dikembalikan. Memang dilakukan investigasi. Maka dari itu apabila kita taruh, ibaratnya kalau kita taruh di deposito berjangka, itu kan sudah dilindungi oleh perbankan. Karena perbankan menjamin dengan bahwa akan dikembalikan sebesar uang yang sudah Bapak Ibu taruh. Seperti itu. Biasanya Budian, kalaupun deposito itu harus di break dari waktu yang sudah ditetapkan, biasanya nanti dia akan memberikan policy dari perbankan.
Bu, ini kan misalnya tenornya 3 bulan atau 6 bulan. Karena Ibu belum waktunya, biasanya nanti dia akan punya perjanjian. Apakah akan dipotong bunganya, mungkin tidak bisa diterima bersih, atau ada biaya dari cas. Karena kan biasanya mereka menaruh deposito itu ditaruh lagi, diinvestasikan di bank lain, seperti itu. Nah, daripada ya Bapak Ibu, ini memang kasus ini lagi marak ya. Saya pun juga takut sebenarnya Bapak Ibu. Karena kan kita sudah berhati-hati, karena kan sebenarnya banyak yang bisa melakukan hack. Password udah digonta-ganti bolak-balik, ternyata tetap bisa hilang. Nah, maka saya sarankan Bapak Ibu mulai dari sekarang mulai dilihat, waduh sudah banyak. Ya nggak apa-apa, ditaruh aja di deposito berjangka. Jangan ditaruh di petok-petok juga Bu. Ya kelihatannya aman sih, tapi kan nggak tahu di sekitar kita ya. Nah, atau sekarang kan perbankan juga sudah menawarkan bahwa yang namanya obligasi itu kan surat hutang yang memang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Bapak Ibu langsung bisa melakukan pembelian itu. Tapi dilihat dulu ya Bapak Ibu, karena tenornya biasanya panjang mereka. 3 sampai 6 tahun. Tapi kalau dirasa nggak apa-apa Mbak, daripada uangnya hilang, monggo Bu Dian, seperti itu. Karena dalam beberapa kasus itu tidak bisa dikembalikan uang tersebut. Hanya dijanjikan investigasi, seperti itu. Bahkan ada yang kehilangan 1 M nggak salah atau lebih. Banyak itu kejadiannya. Jadi daripada hilang, menangis kerja keras kita, maka kita berikan untuk perbankan mengawasi uang tersebut, seperti itu. Dan saran saya mungkin hati-hati ya Bapak Ibu. Satu lagi, ini yang pernah saya temui. Bapak Ibu pernah menerima telepon mungkin dari BPJS? Sudah pernah? Nah, modus penipuan yang lain, ini saya membahas ya, kenapa kok lebih mending berinvestasi. Bapak Ibu hati-hati, ini modus yang terbaru adalah melalui BPJS. Ingat, ketika kita mempunyai BPJS itu tidak mungkin berhenti, tidak mungkin telat bayar. Mengapa yang membayar BPJS kita siapa Bapak Ibu? ITS. Kalau ITS telat bayar itu mungkin nggak Bapak Ibu? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi modusnya sekarang mereka akan bilang bahwa BPJS Bapak Ibu terlambat. Nah, nanti dia akan meminta detail identifikasi yang ada di data Bapak Ibu. Saya nggak tahu akan digunakan pinjol atau digunakan apa. Karena kadang dia akan meminta foto. Hati-hati ya Bapak Ibu. Sekarang modusnya sangat bervariasi. Bukan hanya uang yang hilang, tapi bisa jadi digunakan data kita untuk melakukan transaksi pinjaman online. Seperti itu. Jadi kalau ada yang minta foto atau kerabat yang nggak dikenal Mbak, lama nggak ketemu, boleh minta fotonya nggak sambil pegangan KTP? Jangan pernah dikasih. Karena itu biasanya sifatnya adalah scamming Bapak Ibu. Seperti itu. Mengapa saya pernah tahu? Karena kebetulan sebelum join di manajemen bisnis, saya 5-6 tahun di perbankan Bapak Ibu. Jadi modusnya sudah sangat banyak beredarnya. Jadi tolong kalau memang ada lagi nih terbaru. Biasanya Bapak Ibu pernah ada dapat tawaran nggak? Sisi kartu kredit. Bapak Ibu pastikan ketika kartu kredit jangan sampai dilayaninnya dari online. Saya mungkin orangnya sedikit konservatif ya, tapi memang karena ada data detail di situ yang dia minta. Nama ibu kandung. Kalau sudah nama ibu kandung, harap pastikan bertemu dengan orangnya. Dan pastikan beliaunya misalnya, Mbak saya akan serahkan data saya, tapi bisa nggak ketemu di kantornya aja. Mengapa? Karena data itu bisa digunakan untuk transaksi yang lain. Kita nggak pernah tahu. Ketika kita butuh KPR, di BI checking keluarnya adalah ibu punya pinjaman, tapi loh saya nggak pernah punya. Bisa jadi dari data-data yang sudah ibu berikan pada waktu dilakukan scamming. Seperti itu. Kemudian ini mungkin yang perlu hati-hati juga Bapak Ibu. Ada yang suka melakukan pembelanjaan di marketplace? Jangan pernah melakukan save kartu kredit di dalam marketplace. Biasanya saya nggak mau nyebut nama perbankan. Ada satu perbankan itu kejadiannya sudah 2010 bahkan Bapak Ibu. Sebelum sekarang berkembang lebih canggih, itu ada saat itu sudah jebol. Biasanya gunakan game. Ada yang suka ngegame Bapak-bapak? Nah, hati-hati jangan menaruh data
kartu kredit di situ biasanya akan ke save dan itu bisa dilakukan hack untuk melakukan pembelian. Seperti itu. Ya, dunia semakin lebih canggih maka kita harus lebih berhati-hati. Maka saya sarankan ketika Bapak Ibu mempunyai banyak uang misalnya ya seperti Budian, pilihlah investasi yang memang bisa misalnya, oh Mbak tapi saya tuh butuhnya setahun 2 tahun untuk di break. Ya udah, Ibu memilih yang memang lebih mudah dilikuidkan. Seperti itu. Oh saya butuhnya masih 3 tahun, berarti kan tenornya lumayan panjang ya Ibu ya. Paling tidak ada 10% atau 20% yang Ibu sisihkan untuk dana operasional emergency. Seperti itu Ibu. Misalnya ya tadi, ya naudzubillah ya, tiba-tiba ada scamming kan kita nggak pernah tahu Ibu. Seperti itu. Dan dua adalah menghindari yang namanya membeli tanpa kejelasan. Yaitu lucu aja, tapi buat apa Bu? Nggak tahu. Ini nih kadang-kadang beberapa dari kita itu kan melihat uang tabungannya banyak, pergi keluar kayak aku belum punya warna ini, begitu sampai rumah lu alah kok mirip ya. Nah daripada dia mengendap, dia nggak bisa dijual lagi, mendingan Bapak Ibu dengan minimnya uang di tabungan itu Bapak Ibu akan merasa bahwa wah nggak usah wes, untuk yang lain nih kayaknya buat yang lain aja, padahal ada uang tabungannya Ibu Bapak. Tapi kan dari situ kan akhirnya bisa mengerem Bapak Ibu untuk melakukan impulsive buying seperti itu dan tidak menjadi target dari scamming. Dan yang ketiga, hati-hati ya Bapak Ibu ya, kalau membeli investasi juga harap membelinya dari lembaga-lembaga yang memang sudah diakui oleh OJK. Seperti itu. Ada mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ini malam minggu, mau kemana hari ini? Tunjungan Plaza atau di Jalan Tunjungan sini? Nah, nanti hati-hati ya Bapak Ibu kalau ke Tunjungan Plaza, jangan tergiur dengan diskon Agustusan, masih Agustus ya kayaknya ini ya, atau diskon kemerdekaan. Nah, daripada yang tadi saya bilang, saya paham kok Ibu, saya juga wanita, kalau melihat yang namanya diskon, padahal ya diskonnya kalau dipikir-pikir lagi mau buat apa gitu. Nah, sekarang marilah mulai berpikir lebih bijak, karena kan kita pengennya untuk masa depan gitu Ibu. Susah memang, makanya kalau anak-anak sekarang lebih bisa menabung untuk berinvestasi, kita juga tidak ada kata terlambat. Mungkin pada waktu di era kita memang tidak dikenalkan untuk melakukan investasi, hanya melakukan menabung di rekening, di mana rekening itu pasti mempunyai resiko seperti itu. Salah satunya adalah scamming sekarang seperti itu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu mungkin? Bu Ervin. Ya saya termasuk yang sangat-sangat awal dengan investasi, tetapi belakangan ini kan ada iklan-iklan itu yang menawarkan aplikasi-aplikasi untuk investasi gitu ya. Adakah di antara itu yang lumayan aman untuk kita pakai gitu? Boleh. Karena kalau via HP aplikasi itu kan dua belah, kalau untuk kita yang males ke bank atau apa gitu kan bisa dipakai. Mungkin bisa diperkenalkan sedikit. Bisa diperkenalkan sedikit. Oke, Bapak Ibu maunya sebenarnya kalau dari sekuritas tuh banyak ya Bapak Ibu ya. Ada mulai Bibit, ada mulai Sukor Invest. Tetapi kenapa Pak Gandhi? Ada Amarta misalnya ya. Nah, tapi karena kita tuh kadang awam ya, alangkah lebih baik. Nah, sekarang saya tanya Bu Ervin mau beli apa dulu? Kira-kira Bu, pikirannya apa? Nah, boleh. Agak konservatif ya Bu Ervin ya. Kalau konservatif, saya akan lebih sarankan Bu Ervin misalnya. Saya itu kan orangnya kadang pemalas ya Bu ya. Sebenarnya dari sekuritas-sekuritas itu mereka punya aplikasi. Nah, Bu Ervin bisa misalnya dari Amarta Sekuritas itu, atau misalnya Sukor Invest. Nah, atau gampangnya Bu, Mandiri itu punya yang namanya Mandiri Sekuritas atau Mansek. Nah, langsung kan rekeningnya orang ITS kalau nggak Mandiri, BNI. Cukup pakai Mandiri Bu. Nah, atau saya buka nih, jadi saya buka BNI saya ini Bu.
Nah, tapi nanti kalau melakukan investasi pembelian, karena kan perbankan ini memang sangat aman ya Bapak Ibu, biasanya dia tidak mau menggunakan wifi. Jadi wifi-nya dicopot dulu, Bapak Ibu baru bisa masuk ke rekeningnya mereka. Biasanya ada di BNI sendiri tuh ada tombol yang namanya investasi. BNI ya Bapak Ibu. Kebetulan saya nggak punya Mandiri. Nah biasanya saya membelinya di BNI. Nanti buka dulu untuk tabungan investasi. Bapak Ibu bisa membeli, klik kalau yang di BNI, ada yang mobile bankingnya BNI. Nah, Bu Ervin langsung masuk. Nah, ada investasi. Nah, klik dulu Bu. Nanti harus buka. Nah. Nah, sekarang jangan pembayaran ya Bu Ervin, pembayarannya yang warna merah, orange, hijau kan, bener kan? Nah, sekarang lebih mudah karena itu plat merah sudah banyak karena sudah mempunyai banyak sekuritas. Biasanya dari mobile banking kita saja nggak perlu kemana-mana, Bapak Ibu bisa melakukan pembelian. Misalnya tadi saya bilang ada ori. Nah ini yang saya menariknya itu memang lagi sukanya adalah di ori atau di suku retail. Karena memang pendapatannya tetap fix dan dia tidak floating. Lebih menguntungkan daripada Bapak Ibu menaruh di deposito berjangka. Betul Bu. Nanti sambil malam diskusi senggol-senggolan sama suaminya ya Bu Ervin. Nah, apa sama Pak Mungkin apa sama Pak Gandhi? Nah. Oh lagi sama teman, betul Bu Erwin. Tapi betul Bu, seorang wanita pun harus memutuskan untuk mempunyai ini financial freedom. Nah dari investasi itu, daripada kita beli lipstick Bu, mau warnanya merah, merah muda, kuning, orange, ungu, warnanya buat suami kita sama Bu. Jadi ya sudah, kita mendingan beli investasi daripada beli yang namanya tas. Udah tas sepatu jebol 1 tahun Bu, nggak bisa dijual lagi. Nah, lebih baik sekarang mulai diaktifkan rekeningnya. Yang Mandiri sudah ada investasi juga karena dia punya Mansek, BNI juga punya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung dari tangan Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Kalau nggak pede, ITS kan banyak kantor cabangnya Bapak Ibu. Silakan boleh datangin petugas perbankan yang di sana. Seperti itu. Itu akan lebih aman. Nah, saya nggak mau promosi sebenarnya. Tapi karena ITS itu kan punya galeri investasi ya Bapak Ibu. Nah ini mungkin Bapak Ibu punya pengen bertanya. Kami memang mempunyai di situ ada galeri investasi, isinya adalah mahasiswa yang akan kita opening mungkin hari Senin. Bu Ervin monggo kalau mau datang. Di situ ada pembukaan Bapak Ibu. Di situ memang kita punya galeri investasi. Di situ isinya adalah mahasiswa-mahasiswa yang memang mempunyai portofolio lebih besar daripada dosennya. Nah, mereka biasanya mempunyai coaching klinik. Coaching klinik itu untuk investor-investor pemula yang memang misalnya kayak kita nggak paham nih, biasanya nanti mereka akan menjelaskan seperti itu. Apa yang lebih menguntungkan seperti itu. Silakan Bapak Ibu bermain, kita bersilaturahmi, diketok pintunya manajemen bisnis, di depan kelihatan galeri investasi ITS. Sebenarnya fasilitas dari ITS, silakan boleh konsultasi Bapak Ibu. Itu dibuka untuk coaching klinik buat mahasiswa, buat umum juga seperti itu. Jam office, nanti saya akan berikan jamnya ya Pak Pungki ya. Anak-anak ini memang harus agak sedikit disentil sama dosennya. Nah, tapi itu adalah keuntungan kita punya galeri investasi. Jadi teman-teman di situ bisa mengarahkan, sekalian Bapak Ibu bisa konsultasi untuk membuka rekening untuk sekuritas. Tapi karena kita sudah punya BNI, gunakan juga BNI juga lebih mudah Bapak Ibu, seperti itu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Masih lama ini, malam kita masih panjang. Kita ini Sabtu malam Minggu. Iya Pak Gandhi. Tujuan awal saya dana pensiun ini kan tujuannya ke situ. Betul. Financial freedom. Dan alhamdulillah mungkin beberapa tahun lagi sudah ke situ. Amin. Ya karena itu tadi. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman Oke. ini, rekan-rekan yang lain. Kalau financial freedom, istilahnya financial freedom itu adalah Bapak Ibu, kenapa kita melakukan investasi? Yaitu adalah Bapak Ibu punya kebebasan. Saya punya gaji, tapi saya tidak terikat bahwa
dari situ, dari investasi, Bapak Ibu bisa mengembangkan asetnya. Bapak Ibu bisa bukan, aduh kayaknya bulan ini kayaknya pas gitu. Financial freedom itu diibaratkan bahwa dengan investasi uang kita akan bisa berkembang tanpa kita melakukan apa-apa, seperti itu. Mengapa kita penting menaruh investasi? Yaitu tadi kita bilang bahwa uang kita itu akan berkembang daripada kita taruh hanya di tabungan. Karena di tabungan akan terjadi inflasi. Tahun depan mungkin Bapak Ibu nggak bisa beli, sekarang bisa beli sepatu nih 20, mungkin ya 20 sepatu. Sekarang mungkin 5 tahun lagi hanya bisa beli 5 sepatu kalau Bapak Ibu taruh di tabungan. Financial freedom itu adalah uang tersebut akan berkembang, makanya perlu dilakukan investasi. Supaya apa? Di akhir Bapak Ibu tidak perlu memikirkan, oh saya itu ternyata dana cadangan saya itu banyak dari saya melakukan investasi. Tadi yang dilakukan Pak Gandhi itu sudah dilakukan sepertinya dari kuliah ya Pak Gandhi ya. Fokusnya setelah menikah sebenarnya, Oh. tapi saat umur 30 sudah berjalan sampai sekarang, Dari sekarang alhamdulillah. berarti kayaknya umur kita nggak jauh beda ya Pak Gandhi. Kalau saya angkatan 2003, Pak Gandhi 2004, berarti kemungkinan 85, 86, betul ya Pak Gandhi? 83 saya. Oh 83, berarti sekarang 41, wah 41 alhamdulillah. dari 11 tahun Bapak Ibu. Jadi memang perjalanan investasi itu sebuah perjalanan, nggak bisa cepat, tapi harapannya di akhir adalah bisa apa Pak Gandhi? Financial freedom. itu tadi. Financial freedom itu istilahnya apa? Kita bisa merasakan manfaat, yaitu uang itu akan berkembang. Karena berkembang itu kita tidak perlu lebih. Misal, dengan adanya investasi tersebut, Bapak Ibu tidak perlu 2 kali lipat tenaga ya Bapak Ibu untuk saya sudah kerja di sini, saya tambah kerja di sini. Biarkan uang dari investasi dari disiplin kita selama 11 tahun tersebut akan kita rasakan di akhir. Ya udah, teman-teman saya masih harus 2 kali bekerja, saya tidak perlu 2 kali bekerja. Saya sudah bisa merasakannya sekarang karena saya punya tabungan dari investasi saya. Waktu pensiun bisa, tetap bisa Bapak Ibu, karena tidak mengenal jangka waktu. Malah dari investasi tersebut misalnya 10 tahun, Bapak Ibu masih produktif ya. Nah pada waktu masih produktif kan berarti masih ada yang disisakan. Pada waktu pensiun mungkin sudah tidak sebesar pada waktu Bapak Ibu produktif. Ibaratnya financial freedom itu sudah disiapkan dari sekarang. Misalnya saya di umur 40 ya Bapak Ibu ya, misalnya dari 40, misalnya saya baru mulai di 40, 18 tahun lagi berarti kan saya pensiun. Saya punya waktu 18 tahun. Nah, untuk menabung walaupun dari investasi tersebut kecil demi kecil, misalnya ya udah dari ori kecil, kemudian saya beli sedikit berapa persen, saya beli emas, kemudian saya beli saham. Di akhir pensiun saya, ini saya mempunyai tabungan di mana ini akan bisa berkembang dan bisa diputar lagi nggak? Bisa Bapak Ibu. Dari uang tersebut spread keuntungan yang Bapak Ibu dapatkan dari ori, dari saham, itu bisa Bapak Ibu belikan kembali, dan itulah yang dinamakan financial freedom. Jadi Bapak Ibu bisa merasakan kenikmatan sama dengan pada waktu Ibu produktif. Bapak Ibu produktif. Apakah lebih? Bisa jadi lebih, seperti itu. Makanya perjalanan investasi adalah sebuah perjalanan yang panjang, tapi akan meraup untung? Iya, asalkan investasinya jangan investasi yang menggiurkan. Gak ada yang namanya 2 bulan menjadi seorang miliarder. Ada sih, kalau mimpi di Doraemon mungkin ada Bu. Perjalanannya itu cukup panjang karena memang baru kita bisa rasakan namanya panjang. Seperti nah, namanya juga investasi bodong ya, Budian. Betul Pak Gandhi, terima kasih. Jadi memang financial freedom itu yang diharapkan semua orang untuk melakukan investasi seperti itu. Bisa nggak Bu 1 tahun? Bisa, kalau berani spekulatif. Kalau nggak berani jangan. Maka saya sarankan jangan Bapak Ibu. Kita pengennya apa? Jangka panjang. Financial freedom itulah yang kita harapkan pada waktu kita pensiun Bapak Ibu. Karena kan kita tidak mungkin bisa produktif, tapi dari uang investasi itu akan bisa Bapak Ibu rasakan manfaatnya ketika Bapak Ibu sudah tidak produktif lagi. Mungkin sekarang rasanya wah nggak bisa beli lipstick, nggak bisa beli, nggak apa-apa. Paling nggak itu bisa menjadi kenikmatan Bapak Ibu di akhir masa pensiun. Karena kan untuk pembelian yang memang tidak dirasa incidental,
ya jangan dibeli Bapak Ibu. Itu adalah manfaat dari investasi, membuat kita lebih disiplin seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Terima kasih Pak Gani, monggo Pak Bungki. Mau tanya Bu terkait galeri investasi manajemen bisnis. Ya. Itu apakah ada semacam kayak WhatsApp group dan semacamnya, jadi ada seperti rekomendasi, misalkan ada saham gitu, oh saham ini yang bisa dibeli dan ini direkomendasikan gitu. Jadi Ada Bapak Ibu. Nah, seperti Nah nanti kami invite ya Bapak Ibu ya, karena ini kan memang selama COVID ini kan tidur ya, karena kan tiba-tiba nggak ada aktivitas mahasiswa. Ini kami good idea, nanti kami akan open untuk publik juga, karena selama ini masih untuk mahasiswa Bapak Ibu. Ini menarik, setelah saya lihat kayaknya antusias Bapak Ibu ini besar, saya akan open untuk semua publik, termasuk dari karena kan memang galeri investasi ini dibuka untuk ITS seperti itu. Terima kasih Pak Bungki. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Monggo, karena ini masih lama. Bener ya Bu Ervin ya? Monggo ada pertanyaan atau Bu Ani? Oh mboten. Atau Bu Ani mau bertanya apa gitu? Jadi emang investasi itu adalah sebuah susah-susah gampang ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bilang menyisihkan sebagian dari uang itu kan seperti sebenarnya semacam menabung. Tapi menabungnya kalau zaman dulu kan kita ya udah kita sisihkan, kita taruh di tabungan. Tapi dengan berbagai macam resiko yang timbul, ada scamming, ada penipuan, itu maka lebih baik Bapak Ibu menaruh untuk ditaruh di investasi. Tapi syaratnya investasinya bukan investasi bodong ya Bapak Ibu. Kalau memang masih belum paham, misalnya Bapak Ibu saya takut nih Mbak, silakan Bapak Ibu bisa datang di perbankan, misalnya orangnya bisa dipercaya atau misalnya kenal, monggo Bapak Ibu. Di situ biasanya setiap perbankan yang memang ya saya garis bawahi dulu ya, yang mempunyai kerjasama dengan ITS kan adalah bank-bank yang memang berplat merah. Merah itu kan berarti milik pemerintah. Pasti dia mempunyai sekuritas di belakangnya. Silakan Bapak Ibu bisa di mobile bankingnya bisa, tapi kadang kan belum paham. Nanti boleh datang dan bertanya. Biasanya mereka men-suggest seperti itu. Karena setiap cabang itu biasanya memiliki satu aset manager biasanya seperti itu. Tapi nggak semua sih. Sepertinya ya saya, kalau tidak ya silakan tadi Pak Bungki bisa nanti WhatsApp grupnya akan kita buka untuk umum seperti itu. Jadi ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Jadi dinikmati aja yang namanya investasi, anggap aja ini seperti menabung, tapi menabungnya dalam bentuk lain. Bukan menabung pada zaman seperti kita kecil, ditaruh uangnya ya Nduk, dilipat, dimasukkan di tabungan warnanya ada kuning, merah, hijau, gambarnya ayam. Ada nggak ya petak-petak ya Ibu ya? Nah anak saya juga saya kenalkan sudah bingung, ini apa ya Ibu? Sudah, ini namanya tabungan zaman dulu. Kesenggol pecah loh. Ada uangnya ya, iya ada uangnya, orang dia taruh uang. Jadi mereka kan baru mengenal konsep menabung seperti itu. Jadi karena kita sudah lebih bijak dan ingin merasakan financial freedom, silakan Bapak Ibu bisa mulai dari sekarang melakukan investasi. Dari kecil maka akan menjadi bukit. Dari kecil ini adalah sebuah disiplin karena perlu jangka panjang. Apabila tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke ada moderator atau MC ini. Saya kebiasaan. Tidak ada. Mbak Dita terima kasih banyak. Sedikit kenang-kenangan dari teman-teman. Ini menginspirasi, saya pribadi menginspirasi. Jadi ini separuh-paruhnya ada misi pribadi Mbak Dita. Kalau Mas Gandhi kan sudah praktisi gitu ya. Saya belakangan sudah mulai khawatir karena sudah ngerasa boyok wis gak kuat kerja gitu. Hitung-hitungan waktu kok koyok ngene. Wah, ini harus mengamankan masa depan lah, mengamankan masa tua. Ya memang harus investasi ya. Saya harap ini juga tidak hanya menginspirasi saya sendiri, tapi teman-teman juga, karena masa depan kan misteri gitu ya. Jadi memang harus disiapkan supaya nggak misteri lagi. Kalau kita nyiapin dari sekarang kan kita sudah tahu apa yang akan terjadi, aman gitu ya. Jadi ini untuk diri kita sendiri.
kok jadi sayang panjang lebar ya. Intinya terima kasih sekali dan ini sedikit kenang-kenangan dari teman-teman.